Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara pasar tradisional dan pasar digital. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasar tradisional dan apa itu pasar digital. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, disertai dengan adanya proses transaksi antar penjual dan pembeli. Di pasar tradisional, biasanya terjadi proses tawar-menawar, dan kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari, misalkan ikan, buah-buahan, sayuran, daging, dan kebutuhan hari-harian lainnya. Pasar digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Nice. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara pasar tradisional dan pasar digital menurut beberapa faktor yang ada. Faktor pertama dalam perbedaan pasar digital dan pasar tradisional adalah biaya pencarian. Di pasar digital, biaya pencarian relatif rendah dikarenakan kita tidak perlu pergi keluar rumah untuk melakukan pencarian barang yang kita inginkan. Kita hanya cukup di rumah saja menggunakan HP atau komputer yang kita punya dan tersambung ke jaringan internet, dan kita bisa langsung mencari barang yang kita inginkan. Dan juga kita bisa menggunakan mesin pencari atau search engine untuk mempermudah kita dalam mencari barang yang kita inginkan. Wow. Lalu, pasar tradisional dalam biaya pencarian itu relatif tinggi dikarenakan kita harus pergi ke tempatnya secara langsung untuk mencari barang yang kita inginkan, dan kita pergi ke tempat tersebut memerlukan ongkos transportasi ke sana. Makanya biaya pencarian untuk pasar tradisional relatif tinggi. Yang kedua adalah biaya transaksi. Pada pasar digital, biaya transaksi relatif rendah dikarenakan kita tidak perlu keluar rumah untuk membayar barang yang sudah kita beli. Kita hanya cukup melakukan pembayaran di rumah, misalkan kita menggunakan m-banking, ataupun kita bisa menggunakan sistem COD jika kita membayar barang yang kita beli tersebut menggunakan sistem COD. Sedangkan di pasar tradisional, biaya transaksinya relatif tinggi dikarenakan kita harus pergi ke tempat barang yang ingin kita bayar, dan itu memakan waktu serta ongkos transportasi. Ganteng ya, saya ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Faktor yang ketiga adalah penundaan kepuasan. Pada pasar digital, penundaan kepuasan relatif tinggi, kecuali untuk barang digital. Maksudnya di sini adalah tidak seperti pasar fisik. Pasar digital kita tidak bisa melihat barang itu secara langsung ataupun memegangnya untuk menilai kualitas barang yang kita beli. Jadi terkadang kita tidak merasa puas dengan barang yang sudah kita beli. Sedangkan di pasar tradisional relatif tinggi karena kita bisa langsung merasakan barang yang kita beli, dan kita bisa mengkomplain barang tersebut jika tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Faktor selanjutnya adalah biaya menu. Pada pasar digital, biaya menu relatif rendah dikarenakan untuk mengubah harga kita hanya perlu mengupdate harga pada sistem yang sudah dijalankan. Sedangkan di pasar tradisional, biaya menu relatif tinggi karena cenderung sulit untuk melakukan pengubahan harga karena penjual mempertimbangkan kehilangan pembeli yang sudah terbiasa dengan harga sebelumnya. Faktor selanjutnya adalah penentuan harga dinamis. Pada pasar digital, penentuan harga dinamis biayanya murah atau rendah dan cepat. Maksudnya di sini adalah jika kita di pasar digital, kita harus menentukan pasar atau target pasar yang kita tuju. Misalkan kita menjual barang tersebut untuk kalangan anak mahasiswa, jadi kita memasang harga seharga dengan anak-anak mahasiswa. Jadi
cukup terjangkau lah gitu untuk anak-anak mahasiswa. Sedangkan di pasar tradisional, penentuan harga dinamis ini biayanya tinggi dan tertunda dikarenakan di pasar tradisional banyak hal yang atau faktor yang harus kita pertimbangkan seperti sewa tempat, lalu melihat harga para pesaing di tempat tersebut. Jadi relatif tertunda itu karena kita masih mencari atau meriset harga-harga para pesaing di sekitaran tempat kita berjualan. Faktor selanjutnya adalah diskriminasi harga pada pasar digital. Di sektor diskriminasi harga pada pasar digital itu terbilang cepat dan murah atau rendah dikarenakan di pasar digital terkadang ada barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda. Misalkan saya membeli baju dengan harga 100.000 misalkan, terus teman saya bertanya saya beli baju ini di mana. Kebetulan pas dia membeli ada promo atau voucher diskon itu dan dia mendapatkan harga di bawah 100.000. Itu yang dimaksud dengan diskriminasi harga pada pasar digital. Sedangkan pada pasar tradisional, diskriminasi harga relatif tinggi dan tertunda karena misalkan saya pergi ke pasar membeli sendal, seperti membeli sendal lah gitu kan. Saya misalkan membeli sendal di harga 200.000, lalu teman saya ingin membeli sendal seperti itu juga. Nah, saya memberitahulah tempatnya di mana, lalu dia pergi membelinya. Dia mendapatkan harga di bawah 200.000. Karena apa? Mungkin karena dia kenal sama penjualnya atau ya dia pandai untuk menawar kepada penjualnya seperti itu. Faktor selanjutnya adalah segmentasi pasar. Pada pasar digital, segmentasi pasar memiliki biaya yang rendah dan ketepatan tinggi dikarenakan dalam pemanfaatan teknologi zaman sekarang dirasa mudah untuk melakukan pengelompokan para konsumen untuk pasar digital. Sedangkan di pasar tradisional, segmentasi pasar itu memiliki biaya yang tinggi dan ketepatannya relatif kurang karena kan di pasar tradisional kan kita kadang yang namanya pembeli itu kan beragam, bisa siapa saja, kita tidak tahu, mungkin hari ini si A, mungkin besok si B. Jadi melakukan pengelompokan itu agak memakan waktu yang lama dan juga relatif kurang tepat. Faktor selanjutnya adalah biaya penggantian. Pada pasar digital, biaya penggantian itu tinggi atau rendahnya tergantung barang yang kita beli. Maksudnya di sini adalah misalkan kita membeli barang dan barang tersebut memiliki kerusakan atau ya entah di boxnya atau di barangnya mengalami kerusakan, kita kan bisa melakukan refund. Refund yang kita ingin lakukan itu harus mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah kita baca di info toko penjual atau marketplace penjual. Sedangkan di pasar tradisional biaya penggantian itu relatif tinggi dikarenakan tidak adanya perjanjian ataupun kesepakatan tentang biaya penggantian. Jadi resiko biaya penggantian barang itu lebih tinggi. Faktor selanjutnya adalah pengaruh jaringan. Pada pasar digital, pengaruh jaringan itu sangatlah penting atau sangat kuat dikarenakan tanpa adanya jaringan atau internet, pasar digital tidak akan bisa digunakan. Maka dari itu, pengaruh jaringan internet sangatlah penting untuk kita mencari atau ya sekedar melihat saja di marketplace atau pasar digital. Sedangkan di pasar tradisional, pengaruh jaringan itu relatif lemah dikarenakan pasar tradisional tidak terlalu menerapkan yang namanya jaringan internet atau teknologi seperti semacamnya. Jadi kita hanya perlu pergi ke pasarnya tersebut dan kita hanya perlu mencari langsung barang atau jasa yang kita butuhkan. Faktor selanjutnya adalah disintermediasi. Pada pasar digital, disintermediasi sangat mungkin terjadi dikarenakan misalkan nih, saya berikan contoh, misalkan saya adalah seorang penjual di salah satu marketplace Indonesia. Otomatis saya menggunakan marketplace itu
otomatis saya menggunakan jasa perantara dari mereka kan. Misalkan saya menjual suatu barang dan barang itu laku di marketplace mereka, otomatis saya harus membayar pajak sebagai tanda imbalan terima kasih karena sudah membantu saya dalam menjual barang. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di pasar tradisional, disintermediasi ini kemungkinannya kurang terjadi. Maksudnya kayak misalkan dia penjual ini memiliki kios sendiri, jadi dia tidak perlu kayak membayar sewa atau semacamnya gitu. Jadi memang 100% keuntungan itu ya milik dia sendiri, nggak harus kayak dia bagi misalkan untuk bayar sewa tempat atau lain semacamnya gitu. Dan saya rasa sekian penjelasan perbedaan antara pasar digital dan pasar tradisional dari saya. Saya mohon maaf bila ada kurang atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.